Oke, karena ini ibu-ibu ya semua ya. Ini situasi kritis ini karena udah pukul 11 ya. Situasi kritis. Ya, karena situasi kritis ya. Jadi mungkin tak bisa lama-lama ini. Ya kan, kali ibarat pantun ikan cepat, ikan gabus katanya. Makin cepat, makin bagus, tetapi ada hal yang kita mau diskusikan, yang kita sampaikan ya. Tajuk saya pada pagi ini, ya Bapak Ibu, ya pertama terima kasih ya kesempatan yang diberikan oleh ibu-ibu semuanya kepada saya, terutama oleh kepala sekolah. Nah, sebetulnya ini belum pelatihan ya, tapi masih sosialisasi terkait dengan public speaking ya, dengan teknik combining, reinforcing, transmitting, changing, and blending ya. Ada yang latar belakang dari prodi bahasa Inggris? Tak ada. Bahasa Inggris Ibu ya, oke. Kalau tadi tak ada, saya bilang berarti aman. Karena masih ada, hati-hati juga saya kan begitu ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Perkenalkan nama saya Asnawi ya, hanya 6 huruf dikasih orang tua saya ya, mungkin supaya hemat. Nah, tentunya ibu-ibu semuanya ini adalah praktisi public speaking ya, dan semuanya pasti public speaker. Kenapa? Karena setiap hari sudah berkomunikasi dengan banyak orang, baik di kantor, di ruangan guru, dan juga di depan peserta didik. Nah, lalu mengapa kita harus bicarakan public speaking ini lagi? Berawal dari pengalaman bersama peserta PPG di PGSD, ibu-ibu ya. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk mengampu di PPL, ya, di PPL, di praktik pembelajaran. Nah, dari situ saya dapatkan informasi bahwa teman-teman guru yang di kelompoknya saya itu ada yang 3 tahun lagi pensiun, 6 tahun lagi pensiun, ya juga yang masih muda juga. Ketika di praktek pembelajaran, kebingungan untuk menyampaikan bahan ajar. Itu dia. Bukan tidak pandai, ya secara konten, ya oke, no problem, ya tak ada masalah karena memang sudah mumpuni. Kemudian secara pengalaman mengajar tak usah diragukan lagi. Secara membuat rencana pembelajaran, ya RPP, modul ajar, tak ada masalah sama sekali. Tetapi yang mereka sampaikan kepada saya pada saat kita diskusi adalah bagaimana menyampaikan informasi dengan cara yang lebih bermakna. Itu dia. Nah, oleh karena itu saya pikir salah satu skill yang kita harus miliki sebagai seorang guru, karena Bapak Ibu juga guru, saya juga guru sebenarnya, ya perlu kita telaah sedikit. Bukan maksud mengajari ikan berenang, ya, tetapi kita reminder, kita merefresh kembali ya, ibu-ibu ya. Nah, sama kita ketahui bahwa public speaking adalah kemampuan komunikasi secara lisan, ya, di depan umum yang bisa dilakukan secara individu, ya, oleh perorangan maksudnya, grup kecil maupun besar dengan menggunakan sistematika yang terstruktur, persiapan materi, tata bahasa formal, dan menggunakan metode delivery yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Audiens kita adalah peserta didik, siswa. Nah, kompleksitas kita berbeda, masalah kita berbeda. Kami menghadapi orang dewasa, beranjak dewasa, tapi ibu-ibu menghadapi orang peserta didik yang masih anak-anak, yang sulit untuk membayangkan, memikirkan sesuatu yang abstrak. PR lebih berat, ibu-ibu ya. Oke. Nah, sedangkan guru itu sendiri adalah seorang public speaker, tak bisa dielakkan. Walaupun mengajar di kelasnya ibu-ibu dengan membawakan kelas yang lain di tempat lain belum tentu sama. Sama halnya ketika kami di kelas di kampus tak sama tegangnya dengan kami di depan ibu-ibu. Karena situasinya berbeda, audiensnya berbeda, itu sama-sama kita pahami, gitu ya. Bahkan ketika ibu-ibu disuruh membawakan acara di kelurahan, itu ya udah berbeda dibandingkan dengan ketika ada di dalam kelas. Nah, artinya menjadi public speaker itu adalah karena kebiasaan.
karena sudah menguasai lingkungan, ya, dan ibu-ibu mungkin di posisi tertentu yang didengarkan oleh siswa, ya. Oke. Nah, seorang public speaker dituntut memiliki kecakapan berkomunikasi di depan publik, menyampaikan informasi secara efektif, menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Ini yang sulit. Menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Ya, sama seperti kami sebenarnya sulit menyesuaikannya. Kenapa? Karena kalau salah, kesannya mengajari ikan berenang. Itu Bapak Ibu. Oh, ibu-ibu ya. Oke. Karena biasa ada bapaknya, ya kan? Ini ibu-ibu semua luar biasa ya. Ya, cocok saya pikir ibu-ibu mengajar di SD daripada bapak-bapak. Ya. Oke. Nah, tujuan berkomunikasi ya dari teori public speaking ya ibu-ibu secara umum 3. Ini saya angkat kenapa? Karena untuk tujuan kita di sekolah dasar. Yang pertama, guru pasti mampu menginformasikan, tidak pasti, nggak usah ragu lah. Tamat S1 sudah dengan segudang ilmu yang dimiliki, ya, tak usah ragu lagi. Kemudian yang kedua itu menghibur. Ya, jadi kalau seorang guru SD tak pandai menghibur, maka murid-muridnya pasti akan ya ibu-ibu sudah tahu deh, kan? Nah kemudian harus bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi rasa, kan begitu, ibu ya. Nah kemudian yang keempat networking, ya, untuk membentuk jaringan. Jaringan ini tidak hanya di luar, tapi jaringan di dalam kelas itu sendiri dengan siswa. Bagaimana terkonek maksudnya? Terkonek dengan siswa di kelas. Katakanlah di kelas itu ada 20 orang, harus terkonek dengan mereka secara individu. Jadi kita itu ibaratnya seperti jaring laba-laba, terkonek satu sama lain, tak bisa terpisah, ya. Baru kita bisa mewujudkan yang namanya student centered learning, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kalau tidak, kita suruh sendiri, siswa pun suruh sendiri, gitu ya, ibu-ibu ya. Setuju nggak? Oh setuju ya, saya pikir enggak dari ujungnya ya kan. Karena anak-anak kalau ditanya setuju enggak? Enggak, ya kan. Pergi atau tinggal? Tinggal, gitu ya. Tapi ini kan bukan anak-anak tetapi yang mendidik anak-anak, gitu ya. Beda ya. Yang kelima, menyentuh emosi. Ini juga sulit, menyentuh emosi. Bahkan banyak yang miss di kegiatan awal. Ini kegiatan awal, ya, melakukan menginspirasi, memotivasi, mengapersepsi, ya kan? Kegiatan yang sulit. Kesannya gampang, tetapi ternyata sulit, ya. Jadi teman-teman, ya, guru, ya, ibu-ibu yang sudah pernah mengikuti program, ada yang barusan ikut program PTG atau apa? Ada? Gak ada ya? Udah sertifikasi semua ya? Belum, Pak. Oh belum ya? Bakalan lah ya. Oke. Nah, salah satu yang dituntut di sana. Di mana di sana itu, ya, ibu-ibu dituntut untuk menyesuaikan dengan nada suara, ya, terdengar jelas, tetapi menggunakan nada beta, bukan di alfa. Kalau di alfa teriak-teriak dulu, teriak-teriak itu nggak masuk ke otak anak. Harus menggunakan nada yang beta. Apalagi kita mau menyampaikan pesan ke alam bawah sadarnya, maka harus menggunakan nada beta, ya. Kemudian pemilihan kata. Tadi ditanyakan oleh Ibu Tapea tadi itu menggunakan kata jangan. Benar sampaikan Ibu Sandra tadi, kata jangan adalah salah satu kata negatif. Dihindari, ya. Perhatikan ibu-ibu ketika ada anak balita atau anak SD katakan, jangan mau ke sana ya. Apakah dia menuruti perintah orang tuanya atau makin dilakukan? Itu semakin dilakukan. Karena kata jangan itu adalah kata perintah negatif. Otaknya memproses itu apa? Memproses sebaliknya. Oleh karena itu, ibu-ibu pernah lihat kalau di pinggir jalan ada yang jual parfum, jangan lihat ke kiri. Ada? Ada kan? Artinya apa? Kita disuruh alam bawah sadar kita diminta untuk melihat ke kiri, diperintah. Artinya jangan terlambat besok, berpotensi terlambat. Itu dia, ya. Lebih baik kalau larangan dilarang daripada jangan. Hindari kata-kata coba,
coba perhatikan. Maka coba itu tidak dilakukan oleh peserta didik. Kenapa? Karena coba itu negatif dan mempunyai kekuatan yang sangat lemah. Ya, waktu kita terbatas. Kalau saya demonstrasikan di kata coba itu bagaimana mempengaruhi alam bawah sadar kita. Lain waktu lah, ya. Nah, kemudian yang keenam, menggerakkan untuk bertindak itu persuasif. Ini yang sulit di tingkat SD. Membujuk mereka mau belajar bersama kita, kan sulit itu. Ya, karena mereka masih bermain dan sulit untuk memikirkan yang abstrak. Oleh karena itu, PR guru luar biasa berat, ya. Nah, ini komunikasi, ya. Proses mentransfer informasi dan harus ada saling ngerti, bukan gurunya yang paham, tapi siswa tak ngerti, berarti tak jalan komunikasinya. Dan komunikasi melibatkan ini, ya, verbal pasti, ya kan, non verbal, ini penting sekali, termasuk apa, gestur, bahasa tubuh, ya. Ini seharusnya gerak sana kemari, tapi tak mungkin kan. Nah, banyak juga guru yang mengajar SD tidak bisa bertingkah seperti anak SD karena mereka lebih paham dengan tingkah anak seumurnya. Bukan berarti menjadi anak-anak, tidak. Kita menyesuaikan komunikasi dengan anak SD, gesturnya dan segala macam sesuaikan, ya. Kemudian visual yang ditampilkan sesuai dengan anak SD, ya. Audio visualnya juga, apa yang tertulis juga demikian. Intinya, ibu-ibu tidak menggunakan ukuran sepatu kita kepada siswa anak SD itu. Anak kita sarjana, ya kan, magister, ya kan, kemudian mengajar anak SD dengan kemampuan kita. Ya, kemudian mereka tidak memperhatikan kita salahkan mereka. Oh, dari mana, anak siapa ini? Padahal itu merupakan kesalahan yang juga harus ditanggung oleh guru sendiri, ya. Nah, aspeknya apa saja? Ya, dalam public speaking itu suara, ya, voice, termasuk apa? Volume, pitch, harus naik turun, nyampe datar aja. Seperti penyiar radio itu kan datar aja gitu, ya. Nah, kemudian kecepatannya disesuaikan. Tak pula kita bicara dengan teman sejawat disesuaikan dengan anak SD, tak bisa, ya. Karena kemampuan, apalagi dia kelas berapa ya? Kelas 1, ya. Kelas 1 itu kan belum penguasaan bahasa 100%. Ya, tidak bisa kita menggunakan bahasa orang dewasa di sana, ya. Variasi suara, pengucapan, artikulasi dan dialek. Ya. Nah, dialek nanti ini ada urutan dengan topik kita nantinya. Kemudian bahasa tubuh disesuaikan, ya, seperti apa? Cara berpakaian sesuaikan. Kalau kita ingat waktu sekolah dulu, ketika seorang guru masuk di dalam kelas, yang kita lihat apa dulu? Ujung rambut sampai ujung kaki, sama. Anak SD juga demikian. Dia lihat dulu gurunya. Dan itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena tampilan kita pada saat itu mempengaruhi siswa. Kalau kita sedang ngantuk, ngantuklah dia. Nah, sama kalau hari ini saya ngantuk, ngantuklah. Ibu-ibu, betul kan? Nah, kalau saya pakai yang tak menyapa ibu-ibu mungkin tak lihat saya lagi, kenapa lelah? Dari tadi saya tengok kanan kiri, karena teorinya kita ini bisa berkonsentrasi tak lebih dari 20 menit. Selebih itu marang-marangan. Apa marang-marangan? Menghayal sudah, ya. Nah, kemudian apa? Gerak tangan, kaki, ya. Tadi perhatikan, ya, seperti teman-teman tadi menyampaikan, gerak tangannya muncul, ya. Itu mempengaruhi informasi bertahan lebih lama di dalam pikiran, ya, dalam otak, ya. Nah, kita juga dihadapkan dengan ini, Bapak Ibu, ya, bahwa komunikasi itu multimodal. Apalagi zaman sekarang ini teknologi canggih semua bergerak, ya, semua berwarna, saturasi warnanya luar biasa, ya kan. Oleh karena itu tantangan besar bagi kita untuk mengajarkan, ya, mengajar anak SD, ya. Apalagi mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Pasti sudah familiar dengan gaya belajar ini, ya. Semuanya pasti tahu. Masalahnya, ibu-ibu tahu nggak bagaimana, pernah nggak menganalisa gaya belajar siswa? Di kelas itu berapa yang visual, berapa yang auditori, berapa yang kinestetik, pernah nggak?
Pernah. Kalau belum pernah, sudah mulai dilakukan. Kalau tak punya instrumen, saya punya instrumen, cuma saya bawa. Tapi saya bisa kasih instrumen yang online. Bisa nanti di browsing, ya, di Google, tes gaya belajar. Nah, klik aja di browser di Google, ya, tes gaya belajar. Kasihkan sama siswa, ya kan? Setelah mereka selesai mengerjakan persoalan di sana, suruh screenshot. Apa kecenderungan mereka? Termasuk kita juga harus tahu kecenderungan kita apa. Apakah kita itu visual, auditory, atau kinestetik? Sehingga cara kita berkomunikasi tidak mengikuti gayanya kita. Kita sadar diri, kita juga harus tahu bahwa mereka juga punya hak. Hak apa? Yang visual kita berikan dengan kecenderungannya, yang auditory demikian, yang kinestetik apalagi. Yang paling sering terabaikan, ibu-ibu, adalah yang kinestetik. Kalau mendengarkan suara, itu udah biasa, suara itu keras, suara itu sangat bervariasi. Itu untuk auditori. Ibu-ibu menyiapkan bahan ajar, ya, melalui PowerPoint, video dan segala macam. Terbantulah yang visual auditori. Kinestetik terabaikan. Kenapa? Karena tak pernah dia dilibatkan dalam proses itu. Karena mereka harus bergerak, menyentuh, mengerjakan dan segala macam. Boleh cek, ya, nanti melihat orang mengajar yang paling terabaikan adalah kinestetik, karena tak pernah dilibatkan dalam pembelajaran. Ya, ini dia. Seharusnya harus dengan cara seperti ini, misalkan dengan role play, ya kan, dengan bergerak, ya kan, dengan menunjukkan, ya, itu kinestetik. Harus suruh aja berjalan dia, untuk memastikan dia paham atau tidak. Suruh tunjukkan di bagian di sini, itu sudah membantu yang kinestetik. Dan sekaligus membantu yang visual dan auditory, ya. Lama juga ini. Nah, kemudian topik tadi adalah bagaimana public speaking itu dikaitkan dengan budaya. Kita sadari di sekolah ini pasti multikultural, berasal dari suku berbeda-beda, betul ya? Latar belakang bahasa pertamanya berbeda-beda. Nah, tentunya kita sesuaikan juga. Di mana? Di bahan ajar kita. Selama ini kan sering kita dengar yang namanya local wisdom, kearifan lokal. Tetapi itu sering diabaikan oleh kita dalam rangka untuk memfasilitasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, ya ibu-ibu, ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua, ya, untuk kembali melihat siswa secara individual, di mana mereka berasal dari latar belakang, budaya, kebiasaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ya, bahasa sangat penting. Bahasa. Ketika kita punya accent tertentu, accent dalam bahasa Batak misalkan, atau accent dalam bahasa Jawa misalkan, ya, accent dalam bahasa Karo misalkan, sementara yang lain tak terbiasa, boleh-boleh saja, tetapi bisa mengadopsi siswa yang lain untuk terlibat sehingga mereka bisa memunculkan mereka punya budaya dan berikan pengertian kepada siswa bahwa keragaman itu adalah suatu anugerah. Kalau enggak muncul bullying lagi, dibully lagi. Kenapa? Cara dia berbahasa yang tak cocok misalkan, ya, itu penting. Dan yang kedua, bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Misalkan dia berbahasa, yang pertama adalah bahasa Batak, maka budaya Batak pasti melekat, akan dibawa ke sekolah. Gurunya budaya Melayu, misalkan, tak bisa paksakan budaya gurunya kepada siswa. Dia harus dimatani dengan semua orang yang lainnya, terkoneksi dengan semuanya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membawa konteks budaya dalam bahan ajar. Saya di mahasiswa S2 sekarang ini sudah kita motivasi untuk membuat modul ajar, kemudian pengembangan bahan ajar dengan pendekatan kearifan lokal. Misalkan kalau dia dari Tapteng, dia gunakan daerah kearifan lokal Tapteng itu dalam pembelajarannya apapun, matematika kah? Matematika juga ada etno kan, etno matematika sekarang. Bawa itu budaya itu. Nah, kemudian kalau untuk bahasa udah pastilah, ya kan? Artinya dalam pembelajaran dikaitkan dengan budaya, ya. Sedangkan budaya itu adalah merupakan
isu yang sangat menarik sebenarnya, keberagaman itu. Dengan catatan kita harus pintar dan pintar-pintar ya untuk menyampaikan pesan itu kepada peserta didik yang memang belum bisa memikirkan yang abstrak. Simpulannya ya, jadi komunikasi itu penting ya, sangat penting sekali, tetapi ingat bahwa peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dan kita harus bisa menjembatani itu semua ya. Saya pikir itu yang disampaikan pada pagi ini. Kalau nanti ada diskusi atau ada sesi berikutnya kita bisa bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.